Halo para penjelajah kegelapan dan pecinta misteri, selamat datang kembali di cerita Bayangan Malam. Malam ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang dingin dan mencekam, yang datang dari sudut terpencil desa Batang. Bersiaplah, karena episode kali ini akan terkuak semua rahasia gelap di balik pesugihan babi ngepet yang pernah meneror desa itu. Siapkan diri Anda, karena Bayangan Malam ini akan membawa kita pada sebuah perjalanan yang takkan terlupakan. Tanda pagar bagian 1, bisikan di senja kala. Senja itu merayap pelan di desa Batang, membalut pepohonan tua dan rumah-rumah kayu dengan jubah kelabu yang suram. Angin berdesir membawa bau tanah basah dan desahan dedaunan, seolah alam sendiri tengah berbisik tentang sesuatu yang ganjil. Di warung kopi Empok Leha, suara tawa dan obrolan mulai mereda, digantikan oleh bisikan-bisikan ketakutan. Sudah 3 kali, Mang, ujar Mardi, tukang ojek dengan wajah pias, rumah Pak Karto, lalu Pak Tejo, sekarang toko kelontong Mak Inah. Semua tabungan ludes tak bersisa. Mang Udin, sesepuh desa yang bijak, mengisap rokok kreteknya dalam-dalam. Matanya yang cekung menyiratkan kegelisahan. Ini bukan maling biasa, Mardi. Tak ada jejak congkelan, tak ada kerusakan. Uang lenyap begitu saja, seolah menguap di telan bumi. Hening, semua mata tertuju pada Mang Udin, mencari jawaban atas teka-teki yang menghantui desa Batang. Sudah seminggu ini, serangkaian pencurian aneh melanda. Bukan perhiasan, bukan barang berharga, melainkan uang tunai. Dan setiap kali, warga mengaku mendengar suara desahan aneh di malam hari, seperti dengusan hewan yang tak lazim. Babi ngepet, celetuk Parjo, pemuda tanggung yang dikenal gemar membaca koran-koran mistis. Suaranya terdengar ragu, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Seketika, Empok Leha menjatuhkan piring dagangannya. Pecah berserakan di lantai. Jangan bicara sembarangan, Parjo. Pamali, serunya dengan nada ketakutan yang kentara. Namun, benih keraguan telah tertanam. Mang Udin mengangguk pelan, tatapannya menerawang jauh ke balik kegelapan yang mulai menelan desa. Memang ada beberapa tanda yang mengarah ke sana, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Dan jika benar, maka Batang akan menghadapi malapetaka yang jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan harta. Malam itu, desa Batang diselimuti ketakutan. Jendela-jendela ditutup rapat, pintu-pintu dikunci ganda. Namun, di balik dinding-dinding itu, pikiran-pikiran gelisah melayang, membayangkan wujud siluman babi yang berkeliaran di kegelapan, mengendus-endus harta, dan menyisakan kehampaan. Bisikan tentang pesugihan haram itu mulai merayap, meracuni setiap relung hati warga. Dan di suatu tempat, di antara pepohonan rimbun yang membungkus desa, sepasang mata merah menyala dalam kegelapan, mengamati dengan nafsu yang tak terpuaskan. Tanda pagar bagian 2, jejak kaki dan bau busuk. Matahari pagi menyingsing, namun tak membawa serta kelegaan bagi warga desa Batang. Kabar hilangnya uang kembali menyebar. Kali ini menimpa keluarga Pak Lurah, seorang yang selama ini dikenal paling makmur di desa. Kejadian ini kian menguatkan kecurigaan akan adanya kekuatan tak kasat mata yang bekerja. Tidak mungkin, seru Pak Lurah, suaranya parau menahan amarah dan ketakutan, pintu terkunci rapat, jendela pun begitu. Bagaimana bisa uang saya lenyap? Bahkan sepeser pun tak tersisa dari brankas. Mang Udin tiba di rumah Pak Lurah, diikuti beberapa warga yang ingin tahu. Ia mengamati sekeliling, mencari petunjuk yang luput dari pandangan mata biasa. Di halaman belakang, dekat kandang ayam yang kosong, ia menemukan sesuatu. Lihat ini, Mang Udin menunjuk tanah basah. Di sana, tercetak jejak kaki yang aneh. Bukan jejak manusia, lebih mirip jejak babi, namun ukurannya jauh lebih besar, dan anehnya, hanya ada 2 jejak kaki depan. Seolah-olah hewan itu berjalan tegak. Beberapa warga bergidik ngeri. Ini seperti yang diceritakan orang-orang tua dulu, bisik seorang ibu, menutup mulutnya dengan tangan. Jejak babi ngepet. Tidak hanya jejak kaki, sebuah bau aneh tercium samar di udara. Bau amis, seperti kotoran hewan yang membusuk, bercampur dengan aroma dupa yang manis namun menyesakkan. Bau itu seolah menempel di setiap sudut rumah Pak Lurah, meski tak terlihat sumbernya. Mang Udin mengendus-endus, keningnya berkerut. Bau ini, saya mengenalnya, bau pesugihan.
Dulu, pernah ada kejadian serupa di desa seberang. Bau seperti ini yang menandai adanya perjanjian dengan iblis. Mardi, yang sedari tadi hanya diam, memberanikan diri. Jadi, benar ada yang melakukan pesugihan babi ngepet di desa kita, Mang? Mang Udin tak menjawab langsung. Ia memungut segenggam tanah di dekat jejak kaki itu, meremasnya perlahan. Matanya menyiratkan keprihatinan yang mendalam. Babi ngepet tidak bekerja sendiri. Ia butuh seorang tuan, seorang manusia yang menyerahkan dirinya pada kegelapan. Dan orang itu ada di antara kita. Pernyataan Mang Udin membuat suasana semakin mencekam. Kecurigaan mulai merayap di hati setiap warga, menunjuk satu sama lain, mencari-cari siapa gerangan yang tega menjual jiwanya demi kekayaan haram. Sementara itu, bau busuk dan jejak misterius itu menjadi saksi bisu atas kehadiran entitas mengerikan yang kini bersemayam di tengah-tengah mereka. Tanda pagar bagian 3, Sang Penjaga Rahasia. Desas-desus tentang pesugihan babi ngepet telah menyebar seperti api di jerami kering. Warga mulai saling curiga. Keharmonisan desa yang semula terjaga kini terkoyak oleh prasangka dan ketakutan. Mang Udin, dengan pengalamannya, tahu bahwa ia harus bertindak cepat sebelum desa itu benar-benar hancur dari dalam. Ia memutuskan untuk menemui Mbah Rejo, seorang sesepuh yang tinggal di lereng bukit, jauh dari keramaian desa. Mbah Rejo adalah penjaga tradisi dan kearifan lokal, yang konon memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib yang tak banyak diketahui orang. Gubuk Mbah Rejo terbuat dari bambu, dikelilingi oleh tanaman obat dan bunga-bunga liar yang harum. Mbah Rejo, dengan rambut putih panjang dan sorot mata yang tajam, menyambut Mang Udin dengan senyum tipis. "Aku tahu mengapa kau datang, Udin," katanya, suaranya serak namun penuh wibawa. "Kedatanganmu sudah kurasakan sejak seminggu yang lalu, sejak kegelapan itu mulai merayap masuk ke batang." Mang Udin mengangguk, duduk bersila di hadapan Mbah Rejo. "Ada jejak babi aneh, Mbah. Bau busuk yang menyesakkan, dan uang yang raib tanpa jejak. Ini jelas ulah babi ngepet." Mbah Rejo terdiam sejenak, memejamkan mata, seolah merenungkan sesuatu yang jauh di dalam dirinya. Pesugihan babi ngepet, memang sudah lama tak kudengar nama itu. Orang yang melakukannya harus mengikat janji dengan iblis. Ia akan berubah wujud menjadi babi di malam hari, mencari harta, dan kembali menjadi manusia saat fajar. Namun, ada syaratnya, Udin. "Syarat apa, Mbah?" tanya Mang Udin, tak sabar. "Ada seorang penjaga, seorang manusia lain yang harus menjaga lilin khusus agar api di dalamnya tidak padam. Jika lilin itu padam sebelum sang babi kembali ke wujud aslinya, maka ia akan terjebak dalam wujud babi selamanya." Mbah Rejo membuka matanya, menatap Mang Udin tajam. "Penjaga itu adalah kuncinya, Udin. Ia tahu siapa sang pelaku, dan ia pasti orang terdekat dari si pelaku pesugihan itu." Hati Mang Udin berdebar. Seorang penjaga, itu artinya, ada dua orang yang terlibat dalam perjanjian gelap ini. Siapa mereka? Kecurigaan semakin membuncah di benaknya. Mbah Rejo kemudian memberinya sebuah gelang akar bahar yang sudah menghitam. "Kenakan ini," kata Mbah Rejo. "Gelang ini akan melindungimu dari pengaruh jahat dan membantu matamu melihat apa yang tersembunyi. Ikuti jejak bau busuk itu, Udin, dan dengarkan bisikan angin. Petunjuk akan datang padamu." Dengan membawa harapan baru dan sebuah gelang keramat, Mang Udin meninggalkan gubuk Mbah Rejo. Ia kini tahu, untuk menghentikan teror ini, ia harus menemukan si penjaga lilin. Dan orang itu ada di antara wajah-wajah yang dikenalnya setiap hari di desa Batang. Tanda pagar bagian 4, penampakan di balik kabut. Sejak pertemuan dengan Mbah Rejo, indera Mang Udin terasa lebih tajam. Bau busuk itu kini tak lagi samar, melainkan menyeruak kuat setiap kali kegelapan menyelimuti desa Batang. Ia memutuskan untuk berpatroli setiap malam, ditemani Mardi yang kini mulai berani setelah mendengar cerita dari Mang Udin. Malam itu, kabut tipis turun, memeluk desa dengan dingin. Bulan sabit tergantung lesu di langit, sesekali tertutup awan gelap. Mang Udin dan Mardi berjalan perlahan, menyusuri gang-gang sepi. Bau busuk itu semakin kuat, mengarah ke bagian timur desa, menuju perkebunan jagung yang luas. "Bau ini seperti berasal dari sana, Mang," bisik Mardi, menunjuk ke arah rimbunan jagung yang diselimuti kabut. Mang Udin mengangguk,
Gelang akar bahar di pergelangan tangannya terasa menghangat, seolah memberi peringatan. Mereka melangkah hati-hati, menembus kerapatan batang jagung yang tinggi. Suara jangkrik dan kodok mengisi kesunyian, menciptakan atmosfer yang semakin mencekam. Tiba-tiba, suara dengusan keras terdengar, disusul dengan gemerisik dedaunan yang seolah diinjak oleh sesuatu yang besar. Mang Udin memberi isyarat agar Mardi diam. Mereka bersembunyi di balik semak belukar, mengintip ke depan. Di tengah-tengah perkebunan, samar-samar terlihat sesosok bayangan. Besar, hitam, dan bergerak dengan 4 kaki. Kabut yang tebal menyamarkan wujudnya, namun Mang Udin yakin, itu adalah seekor babi. Bukan babi biasa, ukurannya terlalu besar, dan gerakannya terlalu gesit. Babi itu berhenti di dekat gundukan tanah kecil. Ia mengendus-endus, lalu mulai menggali dengan moncongnya. Dari balik kabut, tampak kilatan perak. Ternyata, babi itu mengeluarkan sebuah kantung kain dari dalam tanah. Saat babi itu mengangkat kepalanya, Mang Udin melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Matanya merah menyala, memancarkan aura kegelapan yang pekat. Dan di bawah cahaya bulan yang redup, ia melihat bulu-bulu kasar yang tampak berkilat aneh. Itu dia, Mardi, bisik Mang Udin, suaranya tercekat. Babi ngepet. Mardi gemetar ketakutan, namun rasa penasaran dan keinginan untuk membantu desa membuat ia bertahan. Mereka terus mengamati, berharap babi itu akan kembali ke wujud aslinya, menunjukkan siapa pelaku sesungguhnya. Namun, tiba-tiba, babi itu seolah merasakan kehadiran mereka. Ia mendongak, matanya yang merah menyorot tajam ke arah persembunyian mereka. Dengan dengusan marah, babi itu melesat pergi, menghilang di balik kabut tebal. Mang Udin dan Mardi terpaku di tempat, jantung mereka berpacu. Mereka telah melihatnya, wujud siluman yang selama ini hanya menjadi bisikan menakutkan, kini telah menampakkan diri di hadapan mereka. Dan penampakan itu, hanya memperdalam misteri siapa gerangan manusia di balik wujud babi menyeramkan itu. Tanda pagar bagian 5, rumah tua di pinggir hutan. Teror babi ngepet semakin menjadi-jadi. Kini, bukan hanya uang yang hilang, beberapa perhiasan berharga juga ikut lenyap dari rumah warga. Kecemasan memuncak. Mang Udin tahu, ia tak bisa lagi berlama-lama. Petunjuk tentang penjaga lilin menjadi kunci. Mang Udin merenungkan perkataan Mbah Rejo tentang bau busuk dan gelang akar bahar. Ia menyadari bahwa bau itu selalu tercium lebih kuat di sekitar rumah-rumah yang menjadi target pencurian. Ia juga teringat bahwa setiap kali ia mendekati rumah-rumah tersebut, gelang di tangannya akan berdenyut pelan. Pagi itu, ia kembali menelusuri jejak bau busuk, lebih saksama dari sebelumnya. Ia berjalan perlahan, mengendus udara seperti anjing pemburu. Bau itu membawanya menjauh dari pusat desa, menuju pinggir hutan yang jarang dilewati orang. Di sana, teronggok sebuah rumah tua, terbuat dari kayu lapuk, dengan halaman yang dipenuhi ilalang tinggi. Rumah itu sudah lama kosong, ditinggalkan pemiliknya yang merantau ke kota. Namun, bau busuk itu kini sangat kuat, seolah berasal dari dalam rumah itu. Rumah tua ini, mengapa baunya begitu pekat di sini? Mang Udin bergumam, mengamati rumah itu dengan tatapan curiga. Ia melangkah mendekat, merasakan hawa dingin yang tak lazim merambat dari rumah itu. Gelang akar bahar di pergelangan tangannya berdenyut kencang, seolah menariknya masuk. Jendela-jendela yang pecah dan pintu yang reot memberikan kesan menyeramkan. Mang Udin mendorong pintu yang tak terkunci itu perlahan. Bau busuk bercampur aroma dupa yang menyengat langsung menyambutnya. Debu tebal menutupi setiap perabotan usang di dalam. Namun, di tengah ruangan, ada sesuatu yang menarik perhatian Mang Udin. Sebuah meja kayu kecil, di atasnya terdapat kain hitam yang menutupi sesuatu. Mang Udin mendekat, tangannya gemetar saat menyingkap kain itu. Di bawahnya, sebuah lilin hitam besar yang aneh. Lilin itu menyala, meski tak ada tanda-tanda penggunaan sebelumnya di rumah itu. Nyala apinya kecil, namun konstan. Dan di sekeliling lilin itu, tergeletak sesajen berupa bunga-bunga layu, kemenyan, dan sepotong daging mentah yang sudah membusuk. Ini dia, lilin yang diceritakan Mbah Rejo. Lilin yang dijaga oleh penjaga pesugihan. Mang Udin mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan, mencari tanda-tanda keberadaan penjaga itu. Ia tidak menemukan siapa-siapa, namun, ia melihat sesuatu di lantai,
tersembunyi di balik sebuah guci pecah. Sebuah buku kecil, bersampul kulit tua. Mang Udin memungut buku itu, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, di dalam buku inilah tersembunyi rahasia mengerikan tentang pesugihan babi ngepet dan siapa pelakunya. Tanda pagar bagian 6, Diari Sang Penjaga. Mang Udin membawa buku bersampul kulit tua itu ke rumahnya. Malam harinya, ditemani cahaya lampu minyak, ia membuka halaman pertama buku itu. Aroma apek dan sedikit bau kemenyan menyeruak. Tulisan tangan di dalamnya tampak buram, namun masih bisa terbaca. Itu adalah sebuah diari. Tanggal demi tanggal, sang penulis mencatat perjalanan kelamnya. Terungkap bahwa diari itu milik seorang wanita, namanya tak disebutkan secara langsung, namun ia menuliskan inisial, S. Wanita itu adalah penjaga lilin pesugihan. Asteris, hari pertama, aku tak percaya ini harus kulakukan. Tapi ia berjanji, ini demi masa depan kami. Demi kehidupan yang lebih baik. Aku hanya harus menjaga lilin ini agar tetap menyala. Ia akan kembali sebelum fajar, sebelum lilin ini padam. Asteris. Mang Udin membaca dengan hati-hati, setiap kata seolah memunculkan gambaran yang mengerikan. Wanita ini adalah seorang istri, dan suaminya adalah pelaku pesugihan babi ngepet. Asteris, malam ke-7. Harta benda mulai terkumpul. Uang yang lenyap dari Pak Karto, dari Pak Tejo, semua itu kini ada di tangan kami. Aku merasa jijik, namun ia terus meyakinkan, ini adalah jalan pintas menuju kemakmuran. Lilin ini, nyalanya semakin redup. Aku harus selalu waspada, Asteris. Mang Udin merasakan kemarahan meluap di dadanya. Jadi, selama ini, kemakmuran yang tiba-tiba dirasakan oleh beberapa keluarga di desa, ternyata berasal dari hasil pesugihan ini. Siapa, ia, yang dimaksud dalam diari ini? Asteris, malam ke-15. Semakin sulit menjaga lilin ini. Aku sering tertidur, dan ia selalu marah jika apinya nyaris padam. Suaranya semakin mengerikan saat ia kembali, seperti dengusan babi yang serak. Terkadang, aku merasa ia tak sepenuhnya kembali menjadi manusia. Ada bagian dari dirinya yang tertinggal dalam wujud babi itu, Asteris. Mang Udin menggenggam erat buku diari itu. Ini adalah petunjuk paling jelas. Seorang istri yang terpaksa menjadi penjaga, suaminya yang berubah menjadi babi. Dan ada satu nama, satu keluarga, yang tiba-tiba menjadi kaya raya dalam waktu singkat di desa Batang, keluarga Pak Rahmat. Pak Rahmat dan istrinya, Bu Sari. Pak Rahmat adalah seorang petani biasa, yang dalam beberapa bulan terakhir kekayaannya melesat tanpa alasan yang jelas. Apakah ini kebetulan, atau inisial S yang tertulis di diari itu merujuk pada Bu Sari? Mang Udin menutup diari itu. Wajahnya keras. Ia tahu siapa pelaku pesugihan itu. Dan ia juga tahu siapa penjaga yang selama ini menutupi jejak kejahatan suaminya. Sekarang, bagaimana cara menghentikan mereka? Lilin itu adalah kuncinya. Tanda pagar bagian 7, kebenaran yang terkuak. Pagi itu, Mang Udin tidak bisa tinggal diam. Ia segera mendatangi rumah Pak Rahmat. Rumah yang semula sederhana itu kini telah direnovasi menjadi lebih megah, dengan pagar tinggi dan taman yang rapi. Kontras dengan kemiskinan yang masih melanda sebagian besar warga desa Batang. Mang Udin disambut oleh Bu Sari dengan senyum yang dipaksakan. Matanya sembab, ada lingkaran hitam di bawahnya, seolah ia tak pernah tidur nyenyak. Di belakangnya, Pak Rahmat muncul, tatapan matanya waspada. Ada apa, Mang Udin? Pagi-pagi sudah bertamu, sapa Pak Rahmat, mencoba terdengar ramah namun suaranya sedikit tegang. Mang Udin tak berbasa-basi. Ia langsung meletakkan buku diari bersampul kulit tua itu di atas meja tamu. Diari ini milik Bu Sari, bukan? Tanyanya, suaranya berat. Wajah Bu Sari langsung pucat pasi. Ia melirik Pak Rahmat dengan ketakutan. Pak Rahmat terkesiap, lalu mencoba merebut diari itu dari tangan Mang Udin. Apa maksudmu, Mang Udin? Ini bukan apa-apa, serunya, mencoba menutupi kegugupan. Namun Mang Udin menahannya. Jangan berpura-pura, Rahmat. Aku sudah tahu, tentang babi ngepet, tentang lilin itu, dan tentang kalian berdua. Bu Sari tak kuasa lagi menahan tangisnya. Ia jatuh terduduk di kursi, bahunya terguncang. Ampun, Mang Udin, kami terpaksa, kami butuh uang untuk anak kami yang sakit.
Pak Rahmat menghela napas panjang, akhirnya menyerah. Raut wajahnya berubah menjadi pasrah, namun ada jejak keangkuhan yang masih tersisa. Kami sudah miskin bertahun-tahun, Mang. Apa salahnya mencari jalan keluar? Jalan keluar yang menghancurkan orang lain? Mang Udin menatap Pak Rahmat tajam. Kau mengambil rezeki orang lain, Rahmat. Kau telah menjual jiwamu pada setan, dan kau telah merusak kedamaian desa ini. Pak Rahmat menundukkan kepala. Tapi kami tidak berniat jahat. Hanya mengambil sedikit. Sedikit, kau sudah menghabiskan tabungan Empok Leha, Pak Karto, dan bahkan uang kas masjid. Itu bukan sedikit, Rahmat, itu kejahatan. Mang Udin menunjuk ke arah Pak Rahmat dengan jari gemetar. Dan kau, Sari, kau tahu apa yang terjadi setiap malam. Kau adalah penjaga lilin iblis itu. Bu Sari terisak semakin keras. Saya takut, Mang. Setiap malam saya takut. Ia semakin berubah. Terkadang, matanya merah menyala bahkan saat ia sudah kembali menjadi manusia. Kebenaran terkuak. Warga yang mendengar keributan mulai berkumpul di depan rumah Pak Rahmat, menatap penuh amarah dan kebencian. Desas-desus kini telah menjadi kenyataan yang menyakitkan. Desa Batang telah dikhianati dari dalam. Dan kini, tersisa satu pertanyaan, bagaimana menghentikan kutukan ini? Tanda pagar bagian 8, api yang kian redup. Setelah pengakuan Pak Rahmat dan Bu Sari, suasana di Desa Batang menjadi tegang. Warga yang marah ingin menghakimi mereka. Namun, Mang Udin menenangkan massa, menjelaskan bahwa menghakimi bukanlah solusi. Masalah utama adalah menghentikan pesugihan itu. Lilin itu, Rahmat, di mana lilin itu kau sembunyikan? Tanya Mang Udin. Pak Rahmat tampak enggan. Jangan sentuh lilin itu. Jika padam, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang dalam, bukan lagi ketakutan akan kemarahan warga, melainkan ketakutan akan nasibnya sendiri. Bu Sari, dalam isaknya, memberanikan diri. Ada di rumah tua di pinggir hutan, Mang Udin. Di bawah kain hitam di atas meja. Mang Udin segera mengajak beberapa warga terkemuka, termasuk Mardi dan Mang Udin sendiri, menuju rumah tua itu. Dalam perjalanan, langit mulai mendung, seolah alam pun turut berduka atas kejahatan yang terjadi. Hawa dingin merayap, dan angin berdesir kencang, membawa serta bau busuk yang semakin pekat. Ketika mereka tiba di rumah tua itu, suasana terasa mencekam. Bau dupa bercampur busuk begitu kuat hingga membuat mual. Di dalam, di atas meja, lilin hitam itu masih menyala. Namun, nyalanya kini tampak sangat kecil, berkedip-kedip lemah, seolah hampir padam. Asap hitam tipis mengepul dari sumbunya. Nyala apinya hampir mati, seru Mardi, wajahnya pucat. Mang Udin mendekat, gelang akar bahar di tangannya terasa panas. Ia tahu, jika lilin itu padam saat Pak Rahmat masih dalam wujud babi, maka ia akan terjebak selamanya dalam rupa mengerikan itu. Namun, jika lilin itu padam saat ia telah kembali menjadi manusia, maka semua kekuatan pesugihan itu akan hilang, dan ia akan kembali seperti sedia kala, mungkin dengan konsekuensi lain yang belum diketahui. Mata Mang Udin menatap lilin itu. Hati kecilnya ragu, haruskah ia membiarkannya padam dan membiarkan Pak Rahmat terjebak? Atau haruskah ia memadamkannya agar kutukan ini segera berakhir? Tiba-tiba, suara dengusan keras terdengar dari arah hutan. Disusul dengan gemerisik dedaunan dan suara langkah kaki yang berat. Sosok babi besar, dengan mata merah menyala, muncul dari balik pepohonan, berlari kencang menuju rumah tua itu. Itu adalah Pak Rahmat, dalam wujud babi ngepetnya. Ia kembali sebelum fajar, namun nyala lilinnya sudah begitu redup. Ia tampak panik, berlari sekuat tenaga, seolah tahu bahwa takdirnya akan segera ditentukan oleh nyala api kecil itu. Tanda pagar bagian 9, pergulatan terakhir. Babi ngepet itu menerobos masuk ke dalam rumah tua dengan suara gaduh. Ia melihat Mang Udin berdiri di dekat lilin yang nyaris padam. Matanya yang merah menyala memancarkan kemarahan dan ketakutan yang luar biasa. Ia menggeram, dengusan seraknya memenuhi ruangan. Rahmat, hentikan ini, seru Mang Udin, mencoba berbicara pada sosok babi itu. Namun, babi itu tidak mendengarkan. Ia melesat ke arah Mang Udin, menyerang dengan kekuatan babi hutan yang buas. Mang Udin sigap menghindar, namun cakar babi itu sempat menggores lengannya.
Darah segar menetes. Pertarungan sengit terjadi di dalam rumah reyot itu. Babi ngepet itu berusaha mencapai lilin, sementara Mang Udin mati-matian menghalanginya. Ia tahu, jika babi itu berhasil mencapai lilin dan nyala apinya padam saat ia masih dalam wujud binatang, maka semua akan kacau. Tapi ia juga tahu, lilin itu harus padam. Babi itu terus menyerang, mendorong Mang Udin ke dinding. Mang Udin merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Ia melihat ke arah lilin. Nyala apinya semakin mengecil, hampir tak terlihat. Waktu mereka semakin menipis. Tiba-tiba, Mardi dan beberapa warga yang tadinya hanya menonton di ambang pintu, memberanikan diri masuk. Mereka membawa obor dan kayu, mencoba membantu Mang Udin. Namun, babi ngepet itu terlalu kuat. Ia mengamuk, menabrak perabot, dan membuat rumah itu bergetar. Mang Udin melihat kesempatan. Saat babi itu sibuk menyerang Mardi, ia melesat ke arah meja. Ia mengangkat lilin itu, merasakan panasnya di telapak tangannya. Babi ngepet itu menyadari gerakannya. Ia melolong marah dan berbalik menyerang Mang Udin. Dalam sepersekian detik, Mang Udin membuat keputusan. Ia tahu konsekuensinya. Ia harus mengakhiri ini. Dengan seluruh kekuatannya, ia mengayunkan lilin itu ke dinding. Asteris perang, asteris. Lilin hitam itu pecah berkeping-keping. Nyala api yang tersisa padam seketika, meninggalkan kegelapan dan kepulan asap. Seketika itu juga, babi ngepet yang tadinya mengamuk, membeku di tempat. Tubuhnya mulai bergetar hebat, bulu-bulunya rontok, dagingnya menciut. Sosoknya mulai berubah, melengkung dan mengecil. Suara jeritan tertahan keluar dari tenggorokannya yang serak. Semua warga terpaku, menyaksikan transformasi mengerikan itu. Perlahan namun pasti, wujud babi itu lenyap, digantikan oleh sesosok manusia yang tergeletak di lantai, telanjang, dengan tubuh kurus kering dan wajah yang sangat pucat. Itu adalah Pak Rahmat. Ia terbaring tak berdaya, terengah-engah, seperti baru saja lolos dari kematian. Matanya masih memerah, namun kini penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Kutukan telah berakhir. Tanda pagar bagian 10, Fajar di Batang. Keheningan melingkupi rumah tua yang kini setengah hancur itu. Pak Rahmat tergeletak tak berdaya, napasnya terputus-putus. Bu Sari, yang tiba kemudian bersama warga lain, langsung berlari memeluk suaminya, menangis terseduh-seduh. Wajahnya menunjukkan campuran rasa lega dan ketakutan. Mang Udin menghampiri mereka, lengannya yang terluka terasa perih, namun hatinya diliputi kelegaan. Sudah berakhir, Rahmat, ucapnya pelan. Pak Rahmat memandang Mang Udin dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Mang Udin. Terima kasih telah menghentikan saya. Saya sudah terlalu jauh. Ia kemudian menceritakan semua, bagaimana kemiskinan yang mencekik membuatnya gelap mata. Bagaimana ia bertemu dengan seorang dukun di kota yang menawarkan jalan pintas melalui pesugihan babi ngepet. Bagaimana ia harus menyerahkan sebagian jiwanya, dan bagaimana istrinya, Bu Sari, terpaksa menjadi penjaga lilin, hidup dalam ketakutan setiap malam. Awalnya semua berjalan lancar, kata Pak Rahmat dengan suara parau. Kami jadi kaya, tapi lama-lama, saya merasa, bagian dari diri saya hilang. Saya jadi mudah marah, sering merasa haus darah, dan terkadang saya tak bisa mengendalikan diri dalam wujud babi itu. Saya tahu ini akan berakhir, dan saya takut jika terus berlanjut, saya akan menjadi babi seutuhnya. Matahari mulai menampakkan sinarnya, menembus celah-celah dinding rumah tua. Sinarnya memandikan Pak Rahmat yang terbaring, seolah menyucikan dosa-dosanya. Mang Udin tahu, jalan Pak Rahmat dan Bu Sari ke depan tidak akan mudah. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka kepada warga desa. Namun, setidaknya, kutukan babi ngepet telah terangkat. Beberapa hari kemudian, Pak Rahmat menyerahkan diri kepada aparat desa. Ia mengakui semua perbuatannya, dan uang yang berhasil dikumpulkan dari pesugihan itu diserahkan kembali kepada warga yang kehilangan. Rumah megah Pak Rahmat dan Bu Sari kini kembali kosong, ditinggalkan begitu saja. Mereka berdua harus memulai hidup baru dari nol, jauh dari desa Batang, mencoba mencari penebusan atas dosa-dosanya. Desa Batang perlahan mulai pulih. Ketakutan yang sempat menyelimuti kini berganti dengan rasa lega. Warga kembali bergotong royong, memperbaiki rumah-rumah yang rusak, dan mengembalikan kedamaian yang sempat hilang.
Mang Udin, dengan kearifan dan keberaniannya, dihormati sebagai pahlawan. Namun, kisah tentang pesugihan babi ngepet itu tetap hidup sebagai dongeng kelam. Di senja kala, saat angin berdesir di antara pepohonan tua, beberapa warga masih sesekali mendengar bisikan. Bukan bisikan ketakutan lagi, melainkan bisikan peringatan. Peringatan tentang bahaya nafsu yang tak terkendali, dan harga mahal yang harus dibayar jika seseorang berani menjual jiwanya kepada kegelapan. Dan di setiap sudut desa Batang, kenangan akan bau busuk dan dengusan serak babi ngepet akan selalu menjadi pengingat akan misteri yang pernah menghantui, dan telah berhasil mereka taklukkan. Itu tadi kisah kelam dari desa Batang, tentang bagaimana nafsu akan harta bisa menjerumuskan seseorang ke dalam jurang pesugihan babi ngepet. Semoga cerita ini jadi pengingat bagi kita semua. Kalau kalian suka dengan cerita horor misteri seperti ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan yang paling penting, subscribe channel Cerita Bayangan Malam agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya. Sampai jumpa di Bayangan Malam berikutnya.